sedekah itu terbagi dua, yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib itu tadi disampaikan ada zakat, ada itu nazar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kita di Polling Podcast bersama Lingkalteng. Pada kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Jadi ada dua narasumber yang luar biasa. Izin perkenalkan, sebelah kiri saya ada Bapak Nur Sayuti, BAME, selaku Kaprodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Palangkaraya. Sebelah kanan saya ada narasumber kedua, itu Bapak Haji Heru Hidayat, SPMPD, selaku Sekretaris Umum MES Kalteng Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, pada kali ini sedikit menarik nih Pak, karena OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah dan Indonesia secara serentak mengadakan polling atau podcast bersama Link Kalteng dalam edisi menyemarakan bulan Ramadan. Oke, pada temanya kali ini Pak, kita akan membahas terkait zakat, infak, dan sedekah sebagai pilar kebaikan dalam menyemarakan bulan suci Ramadan. Oke, kita nih yang dasar-dasarnya aja Pak. Yang pertama mungkin saya berikan kepada Bapak Nur Sayuti terkait ini Pak. Definisi dari zakat, infak, dan sedekah itu Pak, karena banyak dari sobat link ini yang masih bingung terkait definisi atau pengertian secara umum zakat, infak, dan sedekah. Mungkin pada Bapak silakan. Oke, baik. Izin Pak Heru. Tunggu di sini ya Pak. Alhamdulillah. Kita mulai dari definisi ya. Saya izin menyampaikan terkait dengan definisi zakat itu sendiri. Al-Quran sendiri memberikan definisi zakat itu. Oh, izin Pak, mic-nya agak didekatkan. Oh ya, pantas suaranya. Gimana nih? Udah kedengeran? Jelas Pak. Oke. Jadi memang Al-Quran tadi memberikan definisi itu macam-macam ya. Ada maknanya bisa mensucikan. Kita bisa temukan itu di Al-Quran. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha, yang artinya menyucikan. Kemudian bisa juga maknanya itu mengganti yang lebih baik. Kita juga bisa temukan itu di surah Al-Kahfi ya. Surah Al-Kahfi faiza arada ayyubdilaha khairam minha zakatau. Zakat di situ bermakna sesuatu yang lebih baik. Oke. Nah itu definisi singkat kalau kita secara bahasa. Tetapi kalau kita maknanya secara luas atau secara istilah, yaitu harta yang dikeluarkan yang itu bagian dari kewajiban, ya, bagian dari rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga. Kalau apalagi selain itu? Pengertian dari infak dan sedekah ini. Oh, infak dan sedekah tadi. Oke, mestinya saya memulai dari infak ya, sesuatu yang lebih umum. Nah, kalau infak itu sendiri Al-Quran memberikan terminologinya justru jauh lebih luas, lebih umum. Maka infak itu kalau kita lihat dari terminologi dari hadis, misalnya ada hadis yang mengatakan begini, la tazulul qudama abdu hatta an yus'al arba'ah, tidaklah bergeser kaki seorang hamba itu ketika di hari kiamat kecuali dia ditanya tentang 4 hal. Yang pertama itu tentang umurnya, an umrihi bima afnah, kemudian tentang ilmunya. Nah, kemudian tentang hartanya, an malihi min ainat tasabat. Tentang hartanya dari mana dia mendapatkannya, dan bima anfaqoh, kemana, pada apa dia menginfakannya. Dari pengertian ini bisa kita pahami bahwasanya infak itu lebih umum Pak ya. Lebih umum artinya bisa untuk apa saja, kemana katanya kamu menginfakkan, berarti bisa sesuatu yang baik, bisa juga enggak. Tapi kalau sesuatu yang baik, biasanya infak itu Allah memberikan menyandingkan kata infak itu di Al-Quran dengan kata fisabilillah. Nah itu di Al-Baqarah ada tuh, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah. Nah di sini infak yang fisabilillah disebutnya sedekah. Oke, tadi infak itu umum, luas, bisa apa saja, artinya pengeluaran. Bisa yang baik, bisa yang buruk. Kalau yang baik itu dinamakan fisabilillah, di jalan Allah itu dinamakan sedekah. Nah, sedekah sendiri
itu eh, Al-Quran menggunakan kata itu bisa untuk menunjuk makna zakat, bisa juga menunjuk makna sedekah secara umum. Misalnya, khudz min amwalihim sadaqatan, ambillah. Nah, di situ yang dimaksud ambil bukan sedekah biasa tetapi zakat. Maka di sini kalau sedekah itu sifatnya wajib, itu adalah zakat. Kalau sedekah itu sifatnya sunnah saja, maka itu sedekah umum biasanya, ya. Nah, itu kan. Baik, halo Sobat Link. Udah pernah bingung nih, sudah terjawab kan? Nah, kita beralih ke narasumber yang kedua, Bapak Haji Hidayat. Jadi Pak, ini kan Pak, Sobat Link ini sudah tahu nih Pak definisinya. Mungkin Bapak bisa lebih jelaskan Pak terkait apa sih perbedaan antara ketiganya Pak? Antara infak, zakat, dan sedekah Pak. Iya, Mas Isnan, terima kasih. Alhamdulillah, saya menyapa dari dulu semuanya. Sobat Link, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini tentu saya salam ta'zim Ustaz M. Nur Sayuti, ya luar biasa beliau bisa hadir bersama kita, dan Mas Isnan ya yang jadi host pada kesempatan ini. Tentu saya ingin pantun dulu nih. Oke, kita mulai ya. Kelola keuangan itu penting. Cakep. Kita jelaskan di podcast Link. Oke, asik. Yang seru ya. Jadi memang dalam Al-Quran misalkan di surat Al-Baqarah ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang yang ruku. Jadi memang penjelasannya sangat mendasar sekali ya. Tentu saja kita berterima kasih karena memang ini OJK Kalteng sudah memfasilitasi ya literasi inklusi keuangan Link Kalimantan Tengah yang luar biasa pada kesempatan ini. Tentu ini buat kita yang menjadikan Islam ini adalah agama yang damai, kasih sayang, peduli, berbagi, dan turut hadir menjadi solusi ya dengan amalan kebaikannya. Dan diantaranya adalah kewajiban bagaimana zakat, anjuran infak, sedekah, dan juga tak lupa sekarang ada wakaf ya Ustaz ya. Nah, ini juga penting sekali sebenarnya buat kita sekalian. Jadi memang dari semua itu adalah bagaimana menambah kebahagiaan seseorang ya, baik itu pihak yang berbagi maupun juga pihak yang menerima manfaatnya. Jadi yang membagi dan menerima manfaatnya itu tentu akan merasakan bahagia. Dan tentu saja prosesnya dengan niat dan benar ya. Dan tentu saja pada dasarnya ya baik itu zakat, infak, sedekah, wakaf itu sama-sama merupakan suatu tahap baru atau pemberian yang mengharapkan ridho Allah SWT. Nah, tentu ada perbedaannya. Nah, perbedaannya nanti Ustadz juga nambahin Ustadz ya. Secara hukum tentu saja zakat itu wajib ya. Kemudian infak, sedekah, wakaf itu sifatnya sunnah. Ya. Tetapi juga ada beberapa misalkan infak yang sifatnya kasuistik ya, itu juga bisa menjadi wajib. Misalkan tatkala ada nazar dari seseorang gitu ya, yang itu akhirnya menjadikan itu sifatnya wajib. Tetapi secara umum ya infak, sedekah, wakaf itu adalah yang dianjurkan sunnah. Kemudian waktunya tentu beda. Nah, seperti misalkan bentar lagi nih kita ya menjelang Idul Fitri di Ramadan ini kita sudah mulai siap-siap untuk mengumpulkan zakat fitrah. Ya, itu ditentukan waktunya. Ya, kemudian juga kalau infak, sedekah, ya, kemudian wakaf itu fleksibel. Kemudian kalau penerima manfaatnya juga sudah ada penerima manfaatnya. Kalau zakat itu 8 asnaf, kalau infak, sedekah, kemudian wakaf itu juga fleksibel. Siapapun, bahkan ibaratnya yang berinfak, bersedekah, orang yang tidak punya pun dia senyum, dia membantu orang, dia melakukan hal-hal yang kecil misalkan membantu dan sebagainya, itu juga upaya niatan yang baik ya. Tidak harus kemudian berupa materi, tetapi juga non-materi ya kalau kemudian infak. Dan kemudian juga kalau harta bendanya tentu zakat, infak, sedekah disalurkan langsung. Nah, wakaf itu berbeda saja ya. Dia harus dikelola dulu, baru hasil dari wakaf itu tentu saja nanti baru disalurkan. Nah, itu diantaranya perbedaan Mas Isna dan Sobat Link di Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Kita beralih lagi nih ke Bapak Mas Sayuti. Izin Pak, tambahan dari Bapak terkait perbedaannya nih Pak.
Mungkin secara singkat aja sih Pak. Oke, secara singkat mungkin tadi bisa kita simpulkan langsung ya yang disampaikan oleh Pak Heru tadi. Maka kalau kita pahami secara definisi tadi, kita bisa melihat klasifikasinya. Infak itu secara luas, infak itu terbagi dua, yaitu infak fisabilillah dan ghair fisabilillah. Yang fisabilillah disebut sedekah. Sedekah itu terbagi dua, yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib itu tadi disampaikan ada zakat, ada itu nazar, itu kasuistik tadi. Kemudian ada kafarat. Nah ini sedekah juga tapi sifatnya wajib. Nah, kemudian yang perbedaannya kemudian yang sunnah bisa bersifat materi dan imateri. Yang imateri seperti tadi katanya senyum. Tabassumika liwajhi akhika lakas sedekah. Maka senyum kepada saudara. Pak Heru hari ini banyak banget tuh sedekah. Senyum terus beliau. Banyak sedekah. Nah gitu kira-kira Mas Isna. Oke. Nah, kita beralih nih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menurut Bapak Sayuti dulu nih. Pak Sayuti, apa sih peran atau urgensi dari penyaluran zakat, infak dan sedekah khususnya di Indonesia dan mungkin secara umum di Kalimantan Tengah nih Pak? Oke. Perannya ya, zakat itu punya dua fungsi. Sebenarnya dia punya fungsi sosial sebenarnya yang sekarang banyak yang sekarang kita fokuskan gitu ya. Yang sekarang pemerintah fokuskan juga. Nah cuman ini dalam pandangan saya pribadi di masyarakat kita masih menganggap bahwasanya ibadah zakat itu adalah ibadah yang transendental antara manusia, antara hamba dengan Tuhannya, yang bersifat pribadi, personal kepada Tuhannya. Sehingga ketika fungsi sosialnya sehingga kurang jalan. Kalau menganggap ibadah hanya sebatas itu, padahal di situ ada fungsi sosial dan jangan lupa ada fungsi ekonomi di situ. Maka kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh Pak Heru ada 8 asnaf. Kalau kita kupas itu dalam surah At-Taubah 60 itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha kan wal mu'allafatu qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa nasabil. Ada 8 itu. Kira-kira Mas Isnan mana yang fokus pada masalah sosial? Kalau dari saya mungkin lebih ke arah yatim sama masuknya fakir di ya situ fakir dan miskin. ya fakir miskin. Oke, nah itu masalah perut kira-kira dua golongan itu ya. Tapi golongan yang lain itu tidak berbicara masalah perut sebenarnya. Amil itu adalah seorang yang mengelola, yang memanage. Panitianya ya tuh. Yang memanage keuangan. Maka di situ aspek ekonomi, fungsi ekonomi di situ berjalan. Nah, fungsi sosial seperti pendidikan, misalnya Pak Heru kan beliau aktif di pendidikan di ini. Nah, itu bisa dari dana itu. Nah, Mas Isnan kuliah bisa mendapatkan beasiswa misalnya bisa nanti dari dana zakat. Ada beasiswa riset untuk meneliti dan lain sebagainya. Nah, itu kan masuk pada golongan asnaf yang fisabilillah. Nah, bisa masuk ke situ. Artinya punya fungsi sosial, punya fungsi ekonomi maupun punya fungsi transendental antara hamba dengan Tuhannya begitu, fungsi ibadah. Gitu kira-kira. Masya Allah. Nih Sobat Link, tadi sudah di-spill untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Mungkin kita balik lagi nih ke Bapak Heru. Ini Pak, tadi kan sudah sedikit Bapak singgung terkait 8 golongan yang penerima nih Pak. Bisa nih Bapak spill Pak, atau Bapak jelaskan sedikit Pak terkait apa saja 8 golongan yang berhak menerima ini Pak. Iya. Baik, jadi Mas Isnan dan Sobat Podcast Link Kalimantan Tengah, ya 8 asnaf tentu saja ini perlu kita ketahui bahwa tentu ada yang kaitannya dengan misalkan fakir ya. Ini orang yang hampir tidak punya apa-apa. Jadi orang yang tidak punya apa-apa itu tentu saja tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama kebutuhan hari-harian, pokok dan sebagainya. Ini yang harus kemudian menjadi perhatian kita. Tentu di sekitar kita ada ya. Karena itu memang bagi kita tentu saja Islam juga sudah memberikan solusi dan ini adalah bagian dari yang harus kemudian kita tunaikan gitu ya. Apalagi kalau kemudian kita misalkan
orang-orang yang mampu, dan tentu ada sebagian ya harta yang Allah titipkan kepada kita untuk saudara-saudara kita yang kemudian kita juga harus memberikannya, kemudian menyantuninya, membantunya ya menjadi solusi. Kemudian juga ada miskin. Tentu saja orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, dia barangkali memenuhi hartanya tapi tidak cukup, anak-anaknya banyak, kemudian kebutuhan-kebutuhannya luar biasa banyak dan sebagainya gitu ya. Sehingga memang tidak cukup untuk menanggung semuanya. Tentu itu juga perlu bantuan. Kemudian juga amil, orang yang mengumpulkan dan mendistribusi. Jakarta tadi Ustaz Sayuti juga sudah menyampaikan. Jadi memang ada amil yang sifatnya temporary ya. Ini biasanya kalau seperti ini karyawan dan sebagainya. Tapi juga ada amil yang dia masuk ke kelembagaan. Jadi dia setiap tahun dia bekerja gitu ya dalam rangka untuk mengoptimalkan zakat, infak, sedekah. Ya. Tentu juga ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam yang tetapi juga memang membutuhkan ya. Kemudian ada riqab, yaitu budak atau hamba sahaya ya, yang tentu ingin memerdekakan diri sendiri. Nah, kalau kemudian ada ghorimin, itu orang yang berhutang. Nah, dia berhutang nih untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dia hutang pinjol yang memang sekarang lagi digiatkan ya, bagaimana pinjaman online itu harus yang legal gitu, jangan yang ilegal karena bisa ya menjerumuskan gitu. Karena itu harus cari yang benar. Untuk mengetahuinya hubungi OJK. Iya, sekali mantap. Sobat Link Kalteng barangkali itu. Kemudian fisabilillah tadi Ustaz itu udah menjelaskan bagaimana orang yang memang hari-hari berdakwah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu juga memerlukan ya bantuan dan sebagainya yang berhak ya. Kemudian Ibnu Sabil atau orang yang memang keberhabisan dalam biaya dalam hal perjalanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah 8 asnaf yang memang menjadi perhatian kita. Tentu ya di sekitar kita dari 8 ini ada yang karena itu memang baik kita upaya untuk bagaimana adanya zakat, infak, sedekah dan wakaf itu yang harus kita optimalkan dalam rangka untuk membantu saudara kita. Jadi yang memberi, yang membantu juga akan bahagia, yang menerima pun juga karena butuh sekali dan sebagainya, insya Allah juga akan terbahagia. Oke, gimana teman-teman? Sudah sangat menjawab kan? Nah, kita beri lagi Pak, izin ke Bapak Muhammad Musayuti terkait ini Pak. Saya kan sudah nih riset-riset terkait Bapak, dan fun fact-nya beliau ini salah satu dosen saya di PB. Jadi semester lalu saya diajar oleh beliau, dan saya kira beliau adalah salah satu dosen yang menurut saya ilmunya sungguh luar biasa. Nah, ini Pak, ini kan saya sudah sedikit mencari terkait data Bapak. Nah, ternyata Bapak ini salah satu mitra pengelola zakat IAIN Palangkaraya. Betul Pak? Iya. Nah, mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak, itu bagaimana itu Pak? Jadi mitra pengelola zakat itu dari dompet doa Pak. Ya, dari dompet. Nah, ada yang fun fact yang kamu belum ketemu. Apa nih? Salah satunya ini baru. Saya itu nazir wakaf di Yayasan Mutiara Tarbiyah yang kebetulan beliau ketuanya. Masya Allah. Cari kerupuk sudah. Jadi kami mengelola wakaf uang yang itu yayasannya beliau yang pimpinannya. Nah, jadi mitra pengelola zakat itu tadi adalah di bawah lembaga amil zakat nasional, yaitu Laznas Dompet Duafa. Yang di Kalteng sendiri ada cabangnya, Dompet Duafa Kalteng. Nah, mereka ini kemudian sebagai kepanjangan tangannya, karena kan wilayah yang sangat luas Kalteng, mereka membutuhkan mitra-mitra untuk membantu mereka dalam menghimpun dana zakat dan mengelolanya. Maka salah satunya kemudian didirikanlah di IAIN Palangkaraya. Gitu. Masya Allah. Jadi fun fact juga nih teman-teman, ternyata Bapak Heru dan juga Bapak Ansayur ini sudah terhubung sebelumnya. Jadi dipertemukanlah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Masya Allah. Nah, tadi Pak sudah disinggung beliau juga terkait Bapak ini katanya mengelola salah satu badan zakat nih Pak. Bisa dijelaskan Pak, mungkin lebih ke arah MES itu Pak, Masyarakat Ekonomi Syariah. Apa sih MES itu Pak? Iya, baik, terima kasih Mas Isnan dan Sobat Rolling Kalteng. Jadi Masyarakat Ekonomi Syariah itu adalah organisasi yang memang kaitannya bagaimana mengembangkan dan
berupaya untuk meningkatkan program literasi edukasi ya kaitannya dengan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, dan tentu saja alhamdulillah sekarang tersebar di ada hampir 30 provinsi, kemudian juga di 24 negara. Masya Allah. Jadi ini sangat luas jaringannya. Tentu saja bagaimana upaya kita termasuk di Kalimantan Tengah adalah bersama-sama dengan banyak pihak, terutama dengan pihak-pihak pemerintah provinsi, kabupaten kota Kalimantan Tengah, kemudian juga ada IAIN, seperti ini juga mitra kita ya, luar biasa. Jadi memang ini bagian dan kita juga banyak dibantu, kemudian juga OJK, ya Bank Indonesia, Kementerian Agama, dan banyak pihak yang memang terlibat dalam upaya ini. Jadi memang kita ingin membuat sebuah ekosistem ya ekonomi dan keuangan syariah ini lebih menjadi bagian dari solusi dan upaya untuk menjadi bagian dari perekonomian di Indonesia, di Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa pertama menjalankan namanya dakwah, tapi juga menjadi bagian dari upaya ya menstabilkan ekonomi. Ya, tentu saja ini tujuan yang mulia. Mulia, sangat mulia. Oke teman-teman, ini sudah terjawab nih teman-teman yang penasaran atau yang bertanya-tanya terkait apa sih itu mes itu, bisa nanti cek di video ini. Oke, kita masuk nih. Sekarang ini kan kita sudah mengalami perkembangan teknologi yang sangat pesat. Nah, jadi justru apakah mungkin saya minta pendapatnya dari Pak Nusayuti, bagaimana sih peran teknologi ini dalam perkembangan zakat dan infak, mungkin dari segi pembayaran, dari segi mungkin info, informasi, itu bagaimana Pak? Mungkin saya berbicara dari sudut pandang syariah. Ya. Kalau kita dari sudut pandang syariah, sebenarnya kemajuan teknologi itu bukanlah hal yang menjadi hambatan dalam melaksanakan syariat. Justru yang kaitannya dengan ibadah yang ghairu mahdhah, yang bukan ibadah murni yang transendental itu tadi, Allah memberikan kebebasan. Makanya Rasulullah itu mengatakan antum a'lamu umurud dunyakum, kalian yang paling ngerti dah urusan dunia kalian. Maka bagaimana yang paling mudah untuk kalian, maka itulah jalankan. Di antaranya menggunakan teknologi. Maka dalam hal ini adopsi teknologi itu menjadi suatu keharusan ya dalam mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf, dan itu menjadi penghimpunan bisa semakin cepat kan ya, dengan kris, dengan adanya kris. Nah, cuman di sini masalahnya Mas Isnan. Mungkin saya ingin share sedikit ya terkait dengan hasil beberapa penelitian yang mengemukakan bahwasanya rata-rata masyarakat Indonesia itu kan dalam beribadah khususnya ada kecenderungan untuk merasa puas terhadap sesuatu yang dilakukan, sehingga kalau enggak melakukannya secara real nyata kayak gitu berasa belum. Nah begitu juga sehingga ini berpengaruh loh terhadap kemampuan masyarakat kita menerima teknologi dalam yang kaitannya dengan ibadah itu tadi. Misalnya bayar dengan kris, bayar melalui e-wallet dan lain sebagainya. Orang masyarakat kita kadang merasa belum berzakat, ya Pak ya, merasa belum bersedekah. Betul. Kalau cuma scan gini doang saya kurang. Tapi kalau mereka langsung memberikan namanya direct method, secara langsung metodenya memberikan kepada masyarakat miskin, nah baru mereka berasa berzakat. Nah di situ masalahnya. Ini yang kiranya perlu kita edukasi lagi ya masyarakat agar sebenarnya kalau ada yang lebih gampang, Islam tidak melarang loh seperti itu ya, menghimpun zakat dengan teknologi tadi, dan itu justru memudahkan kita sehingga semua perputaran uang yang berkaitan dengan zakat dan sedekah itu bisa tercatat dengan baik gitu. Oke. Baik teman-teman, ya, jadi teknologi ini sebenarnya bukan menjadi masalah justru, bahkan dalam Islam juga sebenarnya kita itu Allah itu memberikan keringanan, bahkan teknologi itu bisa memudahkan kita dalam beribadah, bahkan dalam jarak jauh juga sebenarnya kita sudah bisa berzakat sebenarnya. Tapi memang masalahnya itu masih banyak masyarakat terutama di Indonesia ini yang kalau belum zakat secara langsung itu kayak kurang gitu. Nah ini menjadi tantangan mungkin bagi kita semua, khususnya juga saya sebagai mahasiswa di IAIN Palangkaraya mungkin akan lebih mensosialisasikan kepada teman-teman saya.
Oke, kita kembali lagi nih ke Bapak nih Pak. Nah, Pak, ternyata Pak di masyarakat di Kalimantan Tengah itu berdasarkan data saya yang dapat itu masih banyak masyarakat itu yang bingung Pak bagaimana sistematika untuk pembayaran zakat Pak. Baik. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit mungkin dari timbangannya Pak. Kemudian sih bagaimana cara menyerahkannya langsung misalnya ke lembaga zakatnya Pak. Mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit Pak. Iya, baik Mas Isnan dan Sobat Rolling ya di Kalteng, tentu saja ketika kita ingin berniat ya untuk berzakat, infak, sedekah dan berwakaf, tentu kita sekarang dimudahkan karena memang ada lembaga yang tidak hanya dia tentatif, artinya di menjelang Ramadan kemudian juga atau bahkan menjelang Idul Fitri kita, tetapi juga kita bisa menyalurkannya di setiap saat, di setiap waktu gitu ya. Misalkan kaitannya dengan zakat profesi gitu tadi ya, tidak harus kemudian disampaikan pada saat Ramadan tetapi jelang Idul Fitri, tetapi juga bisa kecuali memang zakat fitrah tadi ya. Yeah. Nah, tetapi di luar itu misalkan infak, sedekah, wakaf dan sebagainya bisa melalui lembaga-lembaga yang memang konsen tadi Ustadz juga sudah menyampaikan, ada dompet itu apa, ada yang lain-lain, tentu ada Basnas gitu ya, kemudian juga ada Lajisnu, ada Lajismu, kemudian ada yang Kesma dan banyak, ada Nurul Fikri dan banyak lagi sebenarnya yang memang sekarang ada di Kalimantan Tengah, itu menjadi bagian dari lembaga yang concern terhadap zakat, infak, sedekah. Nah, tentu juga ini yang terbaru mudah-mudahan seperti ya. Ini tidak lama lagi kita akan menjadi lembaga nazir pertama se-Kalimantan Tengah yang langsung dipandu didampingi oleh Ustaz Sayuti ya dari IAIN. Jadi Ustaz Sayuti ini tidak hanya sekedar teori, tapi juga bagaimana implementasi di masyarakat. Karena itu kemitraan ini luar biasa, kolaborasi ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti OJK ya, kemudian juga Sobat Rolling ya Kalimantan Tengah, tentu saja kita bisa sama-sama belajar. Nah, tetapi yang saya ingin sampaikan betul bahwasanya dengan luasan Kalimantan yang begitu cukup luas, bahkan terluas Indonesia gitu ya. Nah, perlu tentu upaya kita untuk terus bersosialisasikan dengan banyak pihak, dan ini harus dilakukan dengan cara diantaranya adalah layanan jemput bola atau layanan kemudian kita keliling ya dengan banyak mitra, dengan banyak ini kita ketemu dengan orang suatu saat kemudian kita sampaikan apa itu zakat, apa itu infak, sedekah, wakaf, kemudian kemana saja penyalurannya, dan tentu saja juga apa manfaat yang bisa dirasakan ya tatkala mereka ke sana. Tentu insya Allah ini adalah bagian dari upaya kita yang harus terus kita lakukan. Demikian. Oke, jadi mungkin ada tambahan sedikit Pak dari Pak Sayuti mungkin. Saya melanjutkan tadi yang disampaikan beliau, pentingnya jemput bola itu. Nah, betul. Jadi itu sebenarnya apa ya? Itu adalah kompetensi utama sepertinya dari seorang amil. Maka ulama itu mendefinisikan amil itu adalah al-mutawalli ala shadaqah, orang yang berwenang untuk mengelola sedekah, baik itu zakat, infak, dan lain-lain. Kemudian was-sa'i, sa'i itu apa? Keliling kan, tawaf sa'i. Dan dia sa'i li jam'iha untuk mengumpulkan zakat itu tadi min arbabil mal dari pemilik harta. Nah, kalau kita kaitkan definisi itu tadi dengan ayat At-Taubah 103, itu menarik tuh. Di ayat itu mengatakan khudz min amwalihim sadaqatan, ambillah. Diambillah di situ menggunakan fi'il amr. Kalau dalam bahasa Arab itu perintah. Maka perintah di situ menunjukkan suatu kewajiban. Iya, al-aslu fil amril wujub. Perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Nah, kewajiban ini sifatnya obligatori, yang itu harus dari pemerintah. Karena Rasulullah ketika menyuruh Mu'adz bin Jabal misalnya untuk memungut zakat, itu posisi Rasulullah itu sebagai kepala negara. Artinya di sini ini menjadi peran pemerintah untuk menjemput zakat itu sama halnya seperti pajak. Kalau pajak itu kan bahkan di masyarakat pemerintah sangat tegas untuk
alangkah baiknya kita berandai-andai seandainya nanti zakat itu ekosistemnya sudah baik, pengelolaannya pun baik, nanti akan ada ketegasan seperti itu juga dari pemerintah untuk menjemput zakat itu. Nah, gitu kira-kira. Iya, betul. Nah, kita ini masuk ke pertanyaan terakhir mungkin untuk kedua materi mungkin saya mulai mungkin dari Bapak Heru Pak, izin Pak dari MES. Mungkin ada pesan dan kesan Pak untuk masyarakat di Kota Palangkaraya terkait apa yang mereka belum tahu terkait zakat, mungkin bisa Pak sedikit Bapak ceritakan mungkin dari kesan Bapak itu masyarakat Palangkaraya itu seperti apa gitu maksudnya, bisa sedikit dijelaskan Pak. Iya, kalau kita melihat kemudian berkunjung ke beberapa daerah, misalkan seperti di daerah Pelamboyan, Mendawe, kemudian juga daerah-daerah yang memang padat penduduk di pinggiran sungai dan sebagainya, tentu kita akan lihat beragam masyarakat di situ, dan memang tentu saja ini butuh namanya pendataan, pemetaan potensi, ya. Kemudian juga bagaimana upaya yang lebih terintegrasi, artinya tadi Ustadz juga menyampaikan bagaimana peran pemerintah itu menjadi penting, ya, sehingga memang tidak hanya pajak, tetapi bagaimana kaitannya dengan zakat, infak, sedekah, ya, yang harus menjadi bagian dari penting itu. Sehingga memang ini ketika menjadi bagian dari solusi yang memang real di masyarakat, dibutuhkan oleh masyarakat, ya, sehingga memang ini harus dioptimalkan, dikelola, sehingga ketika terintegrasi, ya, maka akan ada namanya pilot project, akan ada namanya upaya untuk perubahan, ya, dari masyarakat yang memang yang tadinya barangkali menjadi, ya, bagian dari mustahik gitu, ya, tetapi lama kelamaan kemudian berubah menjadi muzaki, Ustaz, ya. Nah, ini kan tentu saja upaya untuk bagaimana memberikan peran pemberdayaan, tidak hanya kemudian sekedar memberi. Nah, ini yang penting bagi kita untuk berupaya melakukan pemberdayaan. Misalkan kami pernah melakukan upaya pemberdayaan. Kita sampaikan ada suatu kelompok masyarakat yang kemudian kita data, dari sebagian data itu ternyata ada kesamaan kaitannya dengan, ya, kompetensi atau pekerjaan yang digelutinya gitu. Sehingga memang ketika kita kumpulkan, ternyata ketika ada suatu kebutuhan proyek, ya, yang kaitannya dengan membutuhkan kalian ini, maka kita lakukan upaya pemberdayaan. Nah, dengan pemberdayaan ini akhirnya apa? Dana dari zakat, infak, sedekah untuk pemberdayaan itu bisa kemudian mengoptimalkan. Akhirnya yang tadinya yang menerima kemudian mampu untuk memberikan, berbagi dengan yang lain. Ini kan luar biasa, gitu. Sehingga mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari solusi, dan tentu saja untuk podcast Link Kalimantan Tengah ini saya ada pantun, wah semangka gua duren, gak nyangka podcast Link Kalteng memang keren. Masya Allah. Luar biasa. Nah, jadi kita sudah mendengarkan closing yang sangat luar biasa dari Bapak Heru selaku sekretaris umum dari MES Kalteng. Kita beralih lagi kepada Bapak Sayuti selaku Kaprodi dari Jawa yang Palangkaraya. Mungkin ada satu patah dua patah Pak untuk closing statement dari Bapak terkait, mungkin bebas lah Pak, terkait zakat yang ada di Kota Palangkaraya. Kalau patah-patahnya banyak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena mungkin ini agak penting yang penutup ini saya ingin sampaikan. Khususnya berkaitan dengan zakat, infak, sedekah, dan pengelolaannya di Kalimantan Tengah, ya. Saat ini memang Basnas mencatat potensi zakat itu luar biasa, kan 320 sekian triliun lah. Itu potensinya, tapi yang bisa direalisasi itu hanya 12, sekian atau 39%-annya, ya, dari potensi tersebut. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Salah satunya tadi yang saya sampaikan, faktornya adalah salah satunya karena masyarakat cenderung untuk berzakat, memberikan sedekah itu langsung kepada si mustahik, gitu, sehingga tidak terdata dengan baik. Nah, pesan kami, alangkah lebih baiknya membayar itu ke amil, walaupun tidak salah, tetap sah zakat, infak, sedekahnya membayar langsung. Tapi kenapa harus ke amil? Karena amil memiliki data. Amil memiliki data siapa yang berhak. Nah, sehingga dana itu tersalurkan dengan baik, efektif gitu ya, tepat sasaran, dan bisa dioptimalkan tadi melalui program pemberdayaan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu yang kita harapkan,
Karena begini juga, ini terakhir ini sangat penting menurut saya. Kenapa harus membayar ke Amil? Kenapa harus ke Basnas? Kenapa harus Laz? Ada tadi dompet doa apa ya, Kesma, Nurul Fikri dan sebagainya. Kalau masyarakat itu memberi langsung kepada mustahik, misalnya dari kalangan golongan miskin, itu nanti cenderung akan ada psikologi barrier antara si muzaki dan mustahik. Maksudnya apa tuh Pak? Saya bingung. Jadi gini, kayak ada misalnya saya memberikan kepada seseorang ya, misalnya dia bekerja sebagai petugas kebersihan. Nah, dia termasuk mustahik yang berhak menerima. Saya berikan zakat ke dia. Suatu saat mungkin saya melakukan kesalahan, saya membuang sampah sembarangan. Kira-kira dia berani negur saya enggak? Enggak. Oleh denda Bapak. Karena saya pemberi. Iya. Tapi kalau yang memberi itu Amil, mereka nggak tahu siapa pemberi asli. Nah itulah kenapa pentingnya menjaga dan itu juga menghilangkan sifat sombong. Ya, mensucikan jiwa itu tadi kan, zakat itu menghilangkan sifat sombong dari si muzaki. Nah itu kira-kira closing statement dari saya. Mohon maaf nih saya nggak bisa pantun. Oh, saya juga nggak bisa. Pilih Pak Heru tadi sudah keren pantun. Oke, Sobat Link dimanapun kalian berada, tak terasa juga waktu sudah di penghujung acara. Saya selaku host Ihsan Said Maulana, mohon maaf bila mana dalam podcast tadi terdapat salah kata yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita yang luar biasa yang telah bersedia untuk datang. Nah, mungkin misalnya ada undangan lagi nih Pak, bisa ya Pak kita bicara lagi Pak. Insyaallah. Nah, mungkin saya tutup dengan salah satu kalimat, yaitu di dalam setiap keinginan rezeki terdapat keberkahan, dan keberkahan itu hanya kita yang bisa menggapainya. Dan Allah tidak pernah menilai hambanya dari status kaya dan miskinnya, tetapi Allah menilai hambanya dari kualitas imannya. Oke, harapannya untuk para teman yang nonton podcast ini, ya yang belum bayar zakat atau yang ingin bayar zakat, bisa lebih baiknya itu untuk membayarnya ke Amil Zakat. Bisa ke lembaga-lembaga zakat, dapat duafa, mes kampung, dan lain sebagainya. Mungkin demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.